Kalau stratosfer adalah atmosfer yang titis, bagaimana alat itu akan bergerak? Apakah baling-baling akan tetap efektif atau perlu mesin jet? Bisa pakai plasma, bisa juga ion, bisa bikin baling-baling besar dengan rentan yang sangat lebar. Mungkin mesin jet tidak. Sebenarnya ada ukuran yang sangat optimal untuk langkah baling-baling dan lebar bilah untuk berbagai kepadatan atmosfer di ketinggian 20 km. Atmosfer, tentu saja, menipis, tetapi karena atmosfer menahan cangkang karena kepadatannya, kita juga memiliki kemampuan untuk mendorongnya. Tentu saja, diameter baling-baling di sana mungkin mendekati 10 meter atau bahkan lebih. Dan ini adalah tantangan teknologi tersendiri, bagaimana mengirimkannya ke sana, bagaimana memastikan bahwa mereka tidak merusak apapun di sana selama bekerja. Tetapi semua ini mungkin baling-baling aerodinamis bekerja pada ketinggian ini. Ya, dan semuanya diperhitungkan, secara umum efisiensinya cukup toleran. Ini hanya baling-baling yang berbeda, sama seperti mesin gas turbin yang efektif di ketinggian 18 km, tapi kurang efektif di ketinggian 12 hingga 14 km. Ini adalah MiG-31 yang sama, tidak mungkin membuat alat yang serba bisa. Dia punya ketinggian jelajah tertentu di mana dia paling efisien. Secara umum saya percaya bahwa tidak ada obat umum. Ada masalah, dan Anda menyelesaikannya menggunakan metode tertentu yang cocok secara khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah masuk akal untuk naik setinggi itu? Mungkin tali sepanjang 10 km cukup, biarkan tergantung dengan tali kekang. Namun, kita baru saja menyinggung fakta bahwa 10 masih merupakan tugas yang ambisius. 2, 3 adalah sesuatu yang diselesaikan sekarang. 10. Nah, dan ada juga pertanyaan tentang prediktabilitas. Semua yang berada di ketinggian hingga 15 hingga 18 km, biasanya di sana terbentuk banyak sirkulasi parasit. Kalau kita lihat berbagai pola angin di stratosfer, kita bisa mengamati hal itu. Ada efek kontinental yang sangat serius di sana, hambatan angin memanas di sini, dan gambarannya sangat rumit dan kompleks. Dalam hal prediksi angin, tentu saja, ketinggian yang tinggi tentu saja diperlukan. Sirkulasi yang indah di seluruh planet mulai terjadi dari ketinggian 18 hingga 20 km. Namun, lebih ergonomis untuk meluncurkan stratosfer dengan hidrogen. Di sana masih belum cukup oksigen, dan hidrogen tidak secair helium dan mudah diisi ulang, atau dari delusi. Tingkat kelancaran dan kecepatan mereka kira-kira sama dalam berbagai situasi. Mengenai kelayakan dan efisiensi penggunaannya, tentu saja, hidrogen digunakan pada alat-alat besar serta dalam berbagai aplikasi. Ada regulasi tertentu, ada urutan kerja tertentu. Ini dengan hidrogen, karena ini adalah gas yang mudah terbakar, berbeda dengan helium. Itu mungkin. Jadi, penggunaan secara massal alat-alat seperti itu selalu terkait dengan hidrogen. Sederhana karena efisiensi ekonomi. Dan memang, hidrogen bisa diperoleh dengan cara yang jauh lebih mudah. Helium memang digunakan sebagai bahan bakar, tentu saja. Helium kita gunakan di peluncuran uji coba semata-mata untuk alasan keamanan, karena alatnya baru, dan orang-orang yang terlibat adalah insinyur yang sedang menguji sesuatu, bukan operator profesional. Jadi, memang masuk akal untuk menggunakan helium agar bisa meminimalkan risiko situasi darurat, seperti ini. Kemudian, tentu saja, stratosfer hidrogen. Halo. Teknologi yang akan digunakan dalam perancangan dan perakitan balon udara itu sudah ada, jelas. Bagaimana dengan perlindungan paten? Apakah ada mungkin perlindungan dari sisi paten untuk balon udara kita? Atau saat ini kami sedang mengembangkan strategi dalam proyek khusus untuk hukum paten di negara kami, serta di zona Eropa, Amerika, dan Asia. Zona-zona dibagi. Tapi saya sangat percaya bahwa tim kami benar-benar terlindungi hanya dengan adanya pengalaman yang luas, pengetahuan yang mendalam, kompetensi yang tinggi, dan kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan balon udara ini.
Kalau ada orang lain di tempat lain yang bisa menciptakan sesuatu dan mengamati apa yang kami lakukan, saya rasa itu hanya akan menjadi nilai tambah untuk pengembangan penerbangan udara secara keseluruhan. Tapi ada juga sisi lain yang memang kami juga pikirkan. Ini adalah karakter yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya yang bisa menggunakan mekanisme ini terhadap proyek besar dan penting, yaitu hak paten, bisa mematenkan sesuatu terlebih dahulu, lalu meneror perusahaan besar dan kecil. Dari sudut pandang ini, sangat penting untuk dengan hati-hati melindungi diri dan tetap mematenkan komponen utama serta solusi yang bisa menyebabkan skenario seperti itu. Namun, saya menyukai kebijakan Elon Musk membuka paten Tesla dan roketnya. Gunakan saja, jika ada yang bisa mengulanginya, saya akan senang sekali. Tapi perlindungan harus ada dari semua sisi. Kami sedang mengembangkan strategi di bidang ini, ada spesialis kelas tinggi yang terpisah. Kami berkonsultasi dengannya, tentu saja kami akan melindungi diri.